Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai file overload balance. Langsung saja materi yang ke-1 yaitu file overload download balance. Download delete metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur interface, atau mudahnya memiliki jalur interface dengan menggunakan dua jalur ISP sebagai contoh. Perhatikan pada gambar. Di samping terdapat satu router yang memiliki dua jalur internet, yakni ISP1 dan ISP2. Untuk konsep failover sendiri, jika terdapat dua jalur internet, maka satunya itu aktif dan salah satunya itu akan tidak aktif atau menjadi backup. Misalkan ISP1 mengalami down atau bermasalah, nantinya ISP2 akan menjadi backup untuk penggantinya, sedangkan untuk konsep load balance untuk dua jalur internet akan sama-sama aktif. Materi yang kedua yaitu setting topologi. Sebelum itu, pada bagian topologi dapat kalian perhatikan di sini terdapat dua router yang bertindak sebagai ISP, satu router yang bertindak sebagai router customer. Untuk IP di kedua router ISP saya setting secara statik dan sudah terakses oleh internet. Maka langkah selanjutnya kita akan memberikan IP di router customer. Maka kita bisa setting IP address di kedua router ISP terlebih dahulu, yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer kita juga ISP1. Menu IP, lalu addresses, add. Pada menu IP addresses berikan IP yang digunakan, misal 192.168.1.1/24. Interface Ethernet 2. Apply OK. Lakukan hal yang sama pada ISP2. Selanjutnya kita lakukan static addressing di router customer. Menu IP, lalu addresses, add. Kita berikan IP mengarah ke Ethernet 1 terlebih dahulu atau yang terkoneksi dengan ISP1, misal 192.168.1.2/24. Interface Ethernet 1. Apply OK. Kita tambahkan lagi add yang mengarah ke Ethernet 2. Interface Ethernet 2. Apply OK. Kita setting agar router customer dapat mengakses internet, yaitu menambahkan default route. Menu IP, routers, add. Gateway 192.168.1.1. Apply OK. Kita add lagi gateway 172.16.1.1. Apply OK. Perhatikan pada bagian route flag, informasinya adalah AS atau aktif statik, sedangkan ISP2 informasinya hanya S atau statik, yang mana itu berarti tidak aktif. Nah, inilah yang dinamakan konsep failover. Sempat saya jelaskan di sebelumnya. Kita bisa setting DNS-nya, menu IP,
DNS. Pada kolom service kita berikan 88 agar nantinya kita bisa ping ke domain google.com. Apply. Oke. Kita ke new terminal. Untuk ping 88 di sini ia sudah bisa melakukan ping. Di sini dapat kalian perhatikan pada topologi terdapat 2 VPC yang belum terkoneksi, maka di sini kita bisa langsung lakukan konfigurasi, sambungkan VPC 1 dan 2 ke customer dan nyalakan VPN-nya. Dan yang pertama kita akan lakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatukan Ethernet 3 dan 4. Menu bridge, add, nama bridge, customer, apply, oke. Menu port, add, interface Ethernet 3, apply, oke. Add lagi interface Ethernet 4, apply, oke. Dan selanjutnya kita ke menu IP lalu addresses. Di sini saya akan memberikan 10.10.10.1/24 interface bridge customer, apply, oke. Kemudian kita setting DHCP server untuk interface menu IP lalu DHCP setup, pilih bridge customer. Yang terakhir kita konfigurasi NAT. Nah, hal ini karena kita memiliki 2 ISP, maka kita konfigurasi NAT-nya 2 kali. Menu IP, virtual, add, chain SRC NAT, port interface Ethernet 1, action, pilih masuk ADT, apply, oke. Add, out interface Ethernet 2, menu action, pilih masuk ADT, apply, oke. Jika sudah terkonfigurasi semuanya seperti ini, maka kita habis request IP DHCP di kedua VPC-nya. VPC 1 IP DHCP. Selanjutnya VPC 2 IP DHCP. Bisa ping 88 dan ping google.com.
Nah, di sini di kedua VIP isi sudah terakses internet. Materi yang ketiga yaitu konfigurasi failover. Jadi cara kerja failover itu akan hanya menggunakan satu ISP saja dan yang satunya sebagai backup. Maka cara memainkan failover supaya lebih leluasa kita bisa menggunakan yang namanya parameter distance. Nah, distance digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi semakin besar nilai distance tersebut maka semakin tidak diprioritaskan. Langsung saja kita implementasikan. Kita bisa lihat di sini yang aktif adalah ISP1, maka di sini saya coba ubah parameternya menjadi lebih besar sehingga nantinya yang aktif adalah ISP2. Di sini kita coba ubah, misalkan distance-nya 10. Apply, oke. Perhatikan di sini untuk jalur internetnya akan langsung berpindah ke ISP2. Namun jika yang sama maka MikroTik akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan mengenai fitur check gateway. Untuk saat ini jalur internet yang menggunakan adalah ISP2 dan ISP1 sebagai backup. Jadi fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena masalah. Mungkin maka router dapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan untuk menjaga konektivitas. Kesimpulannya, MikroTik customer akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Langsung saja kita coba tanamkan check gateway pada jalur ISP2. Di sini jika kita lihat pada kolom gateway, maka ada dua pilihan yaitu ping dan ARP. Di sini kita akan gunakan ping, maka nanti customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Selanjutnya kita bisa disable IP. Oke. Menu IP lalu address Ethernet 2 disable. Lalu kita bisa cek pada router customer lagi. Untuk memastikan ia sudah beralih secara otomatis. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat. Nah, dapat kalian perhatikan di sini ia sudah berpindah ke ISP1. Lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan check gateway, maka nantinya router akan menggunakan ISP2 lalu ISP1 utama walaupun IP-nya sudah kita di-sub. Materi yang keempat yaitu konfigurasi load balance ECMP. Di sini saya akan langsung konfigurasikan saja. Karena load balance menggunakan dua jalan ISP, maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ISP2. Selanjutnya pada customer router kita hapus default-nya baik yang mengarah ke ISP1, kemudian tambahkan lagi add gateway. Kita isikan dua ISP yaitu dengan klik yang ini T1 72.16.1.1 apply, oke. Di sini akan muncul informasi AS yang berarti kita bisa akses internet melalui kedua ISP, entah ISP1 atau 2. Lalu kita akan uji coba di kedua VPC. Kita lakukan uji coba load balance IMCP dengan ping 88.
Kita coba lakukan transroute 88. Nah, bisa kita lihat bahwasanya VPC ini jalur internetnya pertama kita interface bridge, kemudian ia ke VPC 2. Setelah itu baru terhubung ke internet. Kita lanjut ke VPC 2. Di sini sama melewati bridge dan melewati SP2, kemudian mengakses internet, dan kita coba untuk IP ping.google.com. ping.google.com. google.com. Nah, di sini ia memilih jalur ISP 1 GB. Jadi perlu diketahui bahwa yang menentukan jalur internetnya adalah MikroTik. Jadi kita tidak tahu atau istilah round robin load balance. Jadi ketentuannya 50-50. Masuk materi yang kelima, yaitu berbeda between pada ISP. Jadi di sini kita akan uji coba yaitu pada ISP between-nya yang berbeda-beda. Misalkan ISP 1 between-nya 2 Mbps dan ISP 2 between-nya 8 Mbps. Maka nantinya perbandingannya bukan lagi 50-50 namun 1:4. Langsung saja kita ke router customer, menu IP, lalu routers. Nah, karena perbandingannya 1:4, maka di sini pada bagian gateway kita sediakan 5 kolom. Kemudian bagian paling atas kita isikan dengan ISP1 dan sisanya kita isikan. TT16. Apply, oke. Selanjutnya kita lakukan transroute dari MikroTik ke menu tools. Pilih Trace Router. Kemudian di sini pada kolom test route isikan IP Facebook. Untuk melihat IP-nya kita bisa buka command prompt. Kemudian ketikkan ns lookup facebook.com. Di sini IP-nya sudah muncul, kita bisa salin untuk kita ditempel di Winbox. Kemudian untuk protokol pilih IMP, kemudian kita start.
Nah, di sini ia menggunakan ISP2. Materi yang keenam, konfigurasi load balance road rules. Kita akan lakukan konfigurasi load balance dengan metode road rules. Jadi road rules ini akan bekerja dengan route system src address. Definisikan misal untuk VPC 1 kita harus internetan menggunakan ISP2 dan VPC 2 harus menggunakan ISP2 karena merupakan sistem src address, maka VPC harus menggunakan IP statik agar tidak berantakan. Nah, di sini saya sudah setting kedua VPC-nya secara statik dengan IP DNS88, so IP 1 untuk VPC 1 dan keduanya sudah memiliki IP DNS88. Langsung saja kita masuk ke MikroTik router customer, IP lalu routers, dan untuk konfigurasi sebelumnya kita disable. Kita add pada kolom src address, isikan IP VPC 1 terlebih dahulu. Apply. Tabel ganti VPC 2, tapi di sini saya 5. Nah, fungsi dari tabel ini adalah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10 yang ingin mengakses ke internet pada MikroTik akan merujuk pada tabel routing yang ada di VPC 2 untuk menentukan jalur yang tepat. Apply, oke. Selanjutnya bisa kembali ke menu routers. Perhatikan pada pojok kanan ini, kemudian klik. Di sini itu ada banyak pilihan, tapi kita pilih yang Alt. Kemudian klik Add. Bagian DST address biarkan default, lalu untuk gateway definisikan IP yang mengarah ke ISP1 terlebih dahulu. Dan pada bagian routing mask pilih VPC 2. Pilih VPC 1. Tambahkan untuk VPC 5, add gateway 19, gateway 72.16.1.1, routing mask VPC 5. Apply, oke. Maka di sini sudah ada 2 jalur internet yang dua-duanya sudah aktif. Selanjutnya kita lakukan trace route dari router VPC. Di sini pada VPC 4 ping 88. Nah, jika sudah berhasil kita trace 88. Atau di sini ia menggunakan jalur ISP1 untuk mengakses internet. Sini kita bisa coba ping di VPC 5 ping 88. Trace 88. Nah, setelah kita trace di sini dapat kalian lihat ia melewati ISP2 mengakses internet. Materi yang ketujuh yaitu konfigurasi load balance firewall mangle. IP lalu firewall, IP firewall. Lalu ke menu mangle. Seperti sebelumnya kita akan membuat VPC 4 menggunakan ISP2 dan VPC 5 menggunakan ISP2. Add. Bagian chain pilih pre-routing src address, isikan VPC 2. Menu action pilih mark routing.
Pada neuroting mask ini sama terkait dengan routing tabel yang pada di raw routing, maka di sini kita bisa isikan Mangle ISP1, apply, copy. Tambahkan satu rules lagi yaitu yang mengarah ke VBC 5. Menu action Mangle ISP2, apply, oke. Jika sudah selesai memberikan role-nya, selanjutnya kita tambahkan ke routing tabel menu routers, add, bagian dasi address biarkan default, lalu pada gateway isikan ISP1 192.168.1.1. Kemudian pada routing mask pilih Mangle ISP1, apply, oke. Add lagi gateway 172.16.1.1. routing mask pilih Mangle ISP2, apply, oke. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan tracing route di kedua VPC. Pada VPC 4 kita bisa ping 88. Terlebih dahulu, kemudian tes 88 tracing. Maka di sini ia melewati ISP1 sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan sebelumnya. Ping 88. Terace 88. Nah, dapat pastikan ia juga sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan, yaitu melewati ISP2 untuk mengakses internet.